Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode terbaru, program studi harian kita semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari surat 1 Petrus yang merupakan salah satu surat gerejawi yang ada di dalam perjanjian lama dan kita telah mencapai pasal yang ketiga dan kita akan memulai membahasnya di ayatnya yang ke-8. Pada episode terakhir, kita telah membahas perintah-perintah bagi suami dan istri dan bagaimana seharusnya rumah tangga seorang Kristen. Apa peran istrinya dan apakah peran suaminya. Hari ini kita akan membahas bagian yang sangat penting dalam surat pertama Petrus, pasalnya yang ketiga. Apakah Kristus pergi dan berkhotbah kepada roh-roh di penjara? Dan kapan? Dan apakah roh-roh itu di penjara? Apakah seperti yang dikatakan bahwa setelah Kristus mati di kayu salib, ia pergi ke neraka di mana ia berkhotbah kepada roh-roh orang yang ada di sana dan menyelamatkan mereka? Apakah kita menemukan akar ajaran di dalam Alkitab tentang ini? Jadi apa artinya dia pergi dan berkhotbah kepada roh-roh di penjara? Itulah yang akan kita ketahui di episode hari ini bersama para hamba Tuhan, Saudara Adel Habib dan Saudara Ishak Elia. Selamat datang para hamba. Terima kasih Saudara Ayat. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Pemirsa terkasih, kita akan memulai pembelajaran sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Berjumpa lagi para hamba Tuhan. Selamat datang. Dalam episode kita terakhir, kita telah membahas perintah-perintah bagi para suami dan para istri dan juga kehidupan dari keluarga rumah tangga Kristen. Dalam ayat 8-12 ia berkata, "Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membahas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat." Ayat-ayat tersebut, khususnya ayat 8 dan 9, dan frasa "hendaklah kamu semua," Saudara Ishak, apa yang dibicarakan? Saya kira itu tentang kata pertama akhirnya. Artinya dia berbicara tentang berbagai kelompok di akhir pasal kedua dan pasal ketiga, istri lalu suami. Dia mengatakan dan akhirnya hendaklah kamu semua, suami dan istri, semua orang percaya, seia sekata, itu berarti alangkah baiknya jika kata-kata berikutnya ditaati oleh setiap suami dan istri sebagai berkat bagi keluarga. Namun alangkah baiknya jika semua umat beriman mentaati sabda ini sebagai berkat bagi jemaat setempat, gereja setempat. Hendaklah kamu seia sekata. Tidak apa-apa jika kita mempunyai pandangan yang berbeda tentang beberapa hal, tetapi tujuan utamanya adalah kita hidup untuk memuliakan Kristus dan menganggungkan Kristus. Seperasaan, mengasihi saudara-saudara. Kita mungkin pernah mengatakan sebelumnya bahwa istilah ini disebutkan setidaknya 7 kali dalam perjanjian baru. Ini adalah kedua kalinya kita membaca istilah ini dalam surat pertama Petrus. Setelah pasal pertama, di sini dalam pasal ketiga, Philadelphia. Sesuatu yang tidak ada di dunia. Karena menggabungkan perasaan yang menyatukan orang percaya, kasih psikologis dan kasih alami dengan kasih rohani, semuanya bersama-sama. Berhati lembut, sangat bagus jika ini ada di antara suami dan istri. Juga sangat bagus sulit ditemukan di gereja Tuhan bahwa kita berhati lembut dan baik satu sama lain dan bersikap ramah terhadap sesama. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi sebaliknya,
Inilah pemerintahan Allah sama seperti Kristus yang telah kita lihat dalam pasal-pasal sebelumnya yang kita ikut jejaknya langkahnya. Dengan seksama yang kita amati bagaimana ia hidup ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki, ketika ia menderita ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada dia menghakiminya dengan adil, bukan itu saja tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, Kristus. Dalam kalimat pertama di kayu salib memohon pengampunan bagi mereka yang menyalibkannya dan para pengikut Kristus seperti Stefanus dalam Kisah Rasul 7 melakukan hal yang sama. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Kita semuanya dipanggil untuk menerima berkat. Bukan untuk mendatangkan masalah bagi diri kita sendiri atau bagi saudara-saudara kita. Atau untuk terlibat dalam konflik. Kita semua sebagai orang percaya, suami dan istri, dalam keluarga Allah dipanggil untuk mewarisi berkat. Jadi suasana yang positif harus bebas dari segala hal negatif dan juga segala konflik. Oke. Saudara Adel, dalam ayat 10, 11, dan 12, ia berkata, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu sampai akhir pasalnya. Ia berbicara tentang peran orang Kristen, tetapi terhadap siapa? Ia berbicara tentang hubungan antara orang percaya dan dunia luar, dan ia berkata, tentang orang percaya, siapa yang mau mencintai hidup? Tentu saja, yang dimasukkannya bukanlah kehidupan yang mewah, tetapi kehidupan yang seharusnya dijalani, kehidupan yang bertujuan untuk menyenangkan Tuhan. Barang siapa ingin menjalani kehidupan seperti ini, bagaimana ia menghadapi orang lain? Petrus memberikan 4 dorongan yang indah. Yang pertama adalah ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Tidak ada yang perlu dikatakan. Yakobus memberitahu kita tentang orang yang bisa mengendalikan lidahnya, bahwa dia dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan Daud berkata, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Dorongan kedua adalah ia harus menjauhi yang jahat. Alkitab mengajarkan kita bahwa orang percaya harus menjauhi kejahatan. Setiap orang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Iya. Ketika Yabes menjadikan doa yang terkenal, ia berkata, dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dorongan ketiga bukan hanya sebuah penolakan. Ia harus menjauhi yang jahat tapi dan melakukan yang baik. Dalam Roma 12 ia berkata, lakukanlah yang baik. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Dorongan keempat adalah ia harus mencari pendamaian. Seorang percaya harus hidup dalam damai dengan semua orang. Hidup dengan damai. Ini harus menjadi karakter hidup kita, yaitu kita hidup dalam damai. Mohon berikan satu komentar terakhir tentang ayat 12, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Orang-orang benar dan orang-orang yang jahat. Bagaimana pandangan Tuhan terhadap orang-orang benar? Dan bagaimana sikapnya terhadap orang-orang yang jahat? Mengenai orang-orang benar, kita menemukan 2 hal. Mata Tuhan tertuju kepada mereka, dan telinga terbuka terhadap doa-doa mereka. Dan saya pikir ini sangat menghibur dan menyenangkan. Ketika Hizkia berdoa selama sakitnya, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan mengutus Yesaya kepadanya. Dan mengatakan padanya sebuah kalimat yang sangat indah. Tuhan berkata kepadamu, telah kudengar doamu, dan telah kulihat air matamu. Sungguh sangat menghibur bahwa mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Benar. Hal kedua adalah bahwa Allah sangat senang dengan orang-orang yang benar-benar beriman. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Pemirsa terkasih, saya ingin menyebutkan kalimat ini sekali lagi. Orang-orang yang berbuat jahat. Saya harap Anda mengulanginya terus-menerus dan menghafalnya, supaya Anda benar-benar mengerti. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka yang minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saudara Ishak dalam ayat 13 dan 14 ia berkata, dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, janganlah gentar. Mohon komentari ayat ini. Dia bermaksud mengatakan kepada mereka, jika kamu menjadi pengikut apa yang baik, maka tidak seorang pun yang mempunyai alasan untuk menyakitimu. Namun kita berada di dunia yang jahat, jadi mungkin saja orang percaya yang mengikuti kebaikan dan mengikut Kristus akan disakiti. Maka dalam ayat 14, tetapi sekalipun kamu menderita juga karena kebenaran, di sini penderitaan Anda bukan karena kesalahan Anda, tetapi karena kehidupan yang benar, kejujuran yang Anda jalani, maka Anda berbahagia. Kita tahu bahwa Kristus sendiri telah menderita di dunia ini demi kebenaran, seperti yang kita lihat dalam pasal-pasal sebelumnya dari surat pertama dalam kitab Petrus. Dan semua orang percaya yang taat yang berada di dunia yang memusuhi Tuhan akan menderita demi kebenaran. Belum lagi bahwa nanti ia akan berbicara tentang penderitaan karena menjadi orang Kristen. Namun di sini penderitaan itu adalah untuk menjadi orang yang benar. Berbahagialah kamu.
Mengapa diberkati? Karena Tuhan akan memuliakan Anda dan membalas untuk Anda dan akan berdiri di sisi Anda dan juga mendukung Anda. Tetapi orang-orang fasik takut saat melakukan ini karena orang yang kejam selalu lemah dan orang yang tidak adil tidak memiliki logika. Sehingga ia selalu takut. Siapapun yang garang di luar, lemah di dalam. Itulah mengapa ia Silakan. berkata janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti. Sebaliknya, seperti Anda katakan mereka tampak garang dari luar karena mereka memiliki otoritas. Jadi wajar saja diasumsikan bahwa dialah yang tidak takut. Namun Rasul Petrus mengatakan bahwa yang terjadi adalah sebaliknya. Orang yang garang akan takut kepadamu sedangkan Ya. kamu tidak akan takut karena Tuhan ada di sisimu. Otoritas tertinggi yang telah kita sebutkan di episode sebelumnya. Otoritas tertinggi ada di sisimu. Benar. Otoritas yang lain sangat terbatas. Dia takut dan tidak senang dan kita telah melihat ini sebelumnya. Saya pikir ketika Rasul Paulus berdiri di hadapan Raja Agripa dan Felix, dia berdiri dengan berani. Dia tidak takut, namun gubernurlah Gubernurlah yang takut. Oke. Saudara Adel ayat 15 berkata, "Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu." Mohon komentari dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan. Ayat tersebut dimulai dengan kata tetapi, yang membandingkan antara apa yang dikatakan saudara Ishak dan kata-kata berikutnya. Ia memberitahu mereka untuk tidak takut pada siapapun, tetapi di sisi lain, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Berikanlah kepadanya penghormatan dan penghargaan di dalam hatimu. Takutlah pada Tuhan terlebih dahulu, Takutlah kepada supaya Tuhan. tidak takut pada manusia. Atau dengan kata lain, berikanlah kepada Tuhan tempat khusus di hati Anda yang tidak dapat diberikan kepada orang lain. Seperti dalam Mazmur 68, bulatkanlah hatiku untuk taat akan Untuk takut akan namamu. Namun hal lain yang Anda sebutkan ketika dia mengatakan di bagian akhir ayat tersebut, dan siap sedialah pada segala waktu untuk beri pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang minta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Yang membuat orang heran adalah bahwa mereka melihat orang percaya menderita dalam penganiayaan yang kejam. Tapi meskipun demikian, mereka mendapati orang percaya bersukacita. Jadi mereka bertanya tentang alasan sukacita yang dimiliki orang-orang itu. Persis seperti ketika para Rasul 5 dan Rasul-Rasul itu meninggalkan sidang Mahkamah Agung dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Ketika orang bertanya pada kita tentang alasan harapan dan sukacita yang ada dalam diri kita harus menjawab tapi dengan dua hal, kelembutan dan bukan dan rasa takut. kesombongan. Kesombongan mendatangkan kerugian, namun kelembutan membuat saya mendapatkan orang lain. Hal kedua adalah rasa takut. Takut akan Tuhan, rasa takut yang kudus. Baik, terima kasih. Kita saksikan laporan dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Penderitaan demi kebenaran harus mendatangkan sukacita bagi hati orang percaya. Sayangnya, beberapa orang Kristen menjadikan diri mereka sendiri orang-orang yang penuh kebencian dalam kesaksian mereka kepada orang lain, percaya bahwa mereka mengambil sikap mendukung Kristus. Tetapi, jika kita mengambil sikap tenang demi kebenaran dan demi Tuhan, kita akan bersukacita, bahkan ketika kita menderita. Rasul Petrus meminta kita untuk menguduskan Tuhan Allah di dalam hati kita. Mungkin Anda pergi, pemirsa terkasih, ke gereja pada hari Minggu, tetapi dunia berjalan sebagaimana mestinya, di mana sebagai orang pergi ke pantai, yang lain ke gunung, dan sebagian lagi ke padang gurun, ke tempat-tempat yang menyenangkan dan menghibur. Karena itu, dunia tidak berdiri diam di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena sebagai individu kita perlu menguduskan Tuhan Allah di dalam hati kita. Dalam ayat 16, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang telah saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Apa yang dimaksud dengan hati nurani yang murni? Apakah hati nurani yang baik itu dan apa artinya? Seseorang berkata bahwa hati nurani melambangkan otoritas peradilan dalam diri manusia sebagaimana negara manapun yang didasarkan pada 3 pilar utama, otoritas peradilan, otoritas legislatif, dan juga otoritas eksekutif. Jadi hati nurani manusia melambangkan otoritas peradilan dan ia menghakimi menurut gudang legislatif yang ada dalam pikirannya. Dan ketika ia bertindak, ia melakukannya dengan kemauannya sendiri. Hati nurani yang baik berarti hati nurani yang tidak disuap, hati nurani yang lurus. Otoritas peradilan yang tidak disuap dalam diri saya
mengatakan bahwa apa yang saya lakukan adalah benar. Benar. Saya bertindak menurut gudang legislatif, menurut hukum ilahi yang saya miliki, jadi saya hidup dengan hati Benar. nurani yang baik. Berarti bahwa saya hidup sesuai dengan apa yang saya ketahui. Inilah arti hati nurani yang baik, dan apabila aku hidup menurut hati nurani yang baik, mereka yang mencela dan mencaci maki perilakuku yang baik di dalam Kristus akan merasa malu karena dalam hal itu perkataan mereka hanyalah fitnah belaka. Supaya mereka yang memfitnah kamu, tetapi sesungguhnya Anda bukanlah orang-orang yang berbuat jahat, melainkan orang-orang yang benar. Bukan orang-orang yang berbuat jahat, tetapi kita juga akan menjelaskan pada pemirsa, hati nurani yang baik telah diperoleh, seperti Anda ketahui, dari manusia baru yang kita peroleh melalui hidup Allah, dan juga melalui kuasa Roh Kudus. Dan ini karena hati nurani menghakimi menurut peraturan perundang-undangan dan peraturan. Tepat Jadi sekali. mungkin Anda menemukan seseorang membunuh orang dengan Ya. hati nurani yang bersih, percaya bahwa pembunuhan ini demi Tuhan, Benar, membunuh untuk menyenangkan hati Tuhan. benar. Dia membunuh supaya Tuhan berkenan padanya karena dia punya undang-undang yang menyuruhnya melakukan itu. Benar. Maka dia memenggal kepala orang-orang dengan hati nurani yang bersih. Dia merasa punya hati nurani yang bersih membunuh orang. Ini sama sekali bukan hati nurani yang baik. Namun hati nurani yang baik adalah yang sesuai dengan kebaikan Allah dan menghakimi berdasarkan Tuhan. undang-undang yang sesuai dengan firman Allah dan juga kekudusannya. Jadi masukan yang benar Itu. hanya akan menghasilkan Benar. hasil yang benar. Benar Apa begitu? yang Anda katakan sangat indah karena Rasul Paulus pernah berkata, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Namun ketika ia berada pada tahap masukan yang salah, Salah. ia menganiaya orang-orang Dia Kristen. merasa puas dengan kematian Stefanus. Tepat martir dengan hati pertama nurani yang Kristen. baik dan bersih. Dengan hati nurani yang bersih. Namun setelah ia menjadi orang percaya, hati nurani yang baik yang diperolehnya menuntut hal yang berbeda darinya. Baik. Saudara Adel, mari kita lanjutkan ke ayat yang ke-17. Ayat 17 dan 18, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar, untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah, ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi telah membangkitkan menurut roh. Mohon berikan komentar tentang penderitaan orang-orang percaya menurut kehendak Allah sebagai pengantar pembicaraan tentang penderitaan Kristus. Pada pasal 2 ia berbicara tentang jenis penderitaan Kristus. Sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Inilah kita sebut sebagai penderitaan jasmani Kristus. Bahwa kita sebagai orang percaya memiliki hak untuk berbagi dengan Kristus. Paulus berkata Sebagai saksi kebenaran. Atau lebih tepatnya, Itu. sumber kebenaran. Benar, Paulus berkata mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya. Itu sebabnya ayat 17 cocok dengan jenis ini, bahwa penderitaanku menurut kehendak Allah adalah persekutuan dalam penderitaan jasmani Kristus. Namun dalam ayat 18 ia bicara tentang jenis penderitaan Kristus yang lain. Penderitaan penebusan sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa. Penderitaan semacam ini saya tidak memiliki hak maupun kemampuan untuk ikut menanggungnya bersama Kristus. Namun penderitaan penebusan ini memiliki konsekuensi yang besar, katanya selanjutnya, supaya ia membawa kita kepada Allah. Janganlah kita pernah lupa bahwa dosa-dosa kita merupakan penghalang antara kita dan Tuhan. Dan kita memang jauh, tetapi karena penderitaan penebusan Kristus, ia membawa kita dekat kepada Allah. Ya. Saudara Ishak, bagian selanjutnya sangat penting dan kontroversial di antara banyak komentator selama berabad-abad. Setelah dia mengakhiri ayat 18 dengan berbicara tentang roh, ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia tetapi telah dibangkitkan menurut roh. Ia memulai di ayat yang ke-19 dengan berbicara tentang roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Yang sering dikatakan adalah bahwa Kristus, selagi ia di kayu salib, setelah ia menyerahkan rohnya, ia pergi ke alam maut, dan ia berkhotbah kepada roh-roh di sana yang sedang disiksa oleh air bah. Itulah para nabi dalam perjanjian lama, mulai dari bahtera Nuh sampai kedatangan Kristus. Dia berkhotbah kepada mereka dan membawa mereka keluar dari neraka. Apakah pembicaraan itu sesuai dengan Alkitab? Sama sekali tidak. Mengapa? Pertama-tama mari kita lakukan dua hal. Pertama, kita jelaskan ayat tersebut sesuai dengan konteksnya.
Kemudian kita bandingkan gagasan yang Anda sebutkan dengan apa yang dikatakan Alkitab. Hal pertama, ayat yang ke-19 tidak dapat dipisahkan dari ayat yang ke-18. Dalam ayat 18, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Siapa yang ayat ini bicarakan? Dia adalah Kristus. Kristus oleh roh. Dibangkitkan menurut roh dan di dalam roh itu juga. Kristus oleh roh. Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh. Di manakah roh-roh ini? Pada saat ini. Itulah yang ada di penjara saat ini. Sekarang mereka berada di penjara. Tempat penantian roh-roh jahat. Sebelum kebangkitan orang-orang jahat yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat. Kapan ini sebelumnya terjadi? Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh. Penting untuk mengetahui mengapa ia memilih contoh Nuh secara khusus. Petrus melalui Roh Kudus melihat saudara-saudaranya yang berasal dari Yahudi memiliki minoritas yang tersebar di antara dunia besar orang-orang kafir. Yang berpikir bahwa tidak mungkin minoritas ini benar. Dan mayoritas yang salah. Jadi ia memberitahu mereka untuk tidak berpikir seperti itu karena mayoritas tidak selalu mereka itu benar. Tetapi mungkin saja minoritas itu benar seperti yang terjadi pada zaman Nuh. Pada zaman Nuh, Kristus melalui roh dalam rohnya yang diberikan kepada Melalui Nuh Nuh. pergi dan berkhotbah kepada roh-roh yang sekarang berada di penjara. Saya kira ayatnya sudah sangat jelas Di sekarang. penjara. Seseorang mungkin berkata, apa yang membuktikan dari penjelasan ini? Pertama, teks Yunani. Dan kedua, prinsip Alkitab bahwa tidak ada khotbah kepada siapapun. Tidak ada khotbah setelah Ya, kematian. tepat sekali. Dan ini sangat jelas dalam Lukas Tidak ada perubahan 12 dan status juga setelah Lukas kematian. 16. Tepat sekali. Tidak ada perubahan status setelah kematian. Roh-roh jahat ada di Benar. penjara. Sementara roh-roh orang benar ada di surga. Dan tidak ada kemungkinan merubah status. Benar, dalam cerita orang kaya dan Lazarus, orang kaya itu berkata kepada Abraham, jika aku tidak mungkin diselamatkan, tolong utuslah saudara-saudaraku untuk menyelamatkan mereka. Selain itu, Tuhan berkata dalam kitab Kejadian, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Periode khotbah maksimum pada zaman Nuh, menurut kitab Kejadian adalah 120 tahun. Jadi bagaimana mungkin Kristus melakukan ini selama inkarnasinya selama ribuan tahun? Hal berikutnya adalah bahwa Kristus tidak akan pernah pergi ke neraka, jangan sampai. Kristus juga berkata kepada pencuri yang bertobat di kayu salib, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Firdaus adalah tempat penantian bagi roh-roh orang benar. Benar. Jadi semua gagasan ini ditambah dengan teks menjelaskan bahwa roh Kristus yang ada di dalam Nuh pergi dan berkhotbah kepada roh-roh ketika roh-roh tersebut ada sebagai manusia yang ada di bumi. Memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh. Sedang mempersiapkan baterainya di mana hanya sedikit, inilah tema utama yang ingin disampaikan Petrus kepada saudara-saudaranya untuk menyemangati mereka semua. Oke. Yaitu 8 orang yang diselamatkan. Jadi khotbah sudah dilakukan sejak lama kepada manusia pada zaman Nuh. Dan ketika mereka menolak khotbah, mereka mati, jiwa mereka sekarang di dalam penjara. Jadi kita bisa membaca ayat tersebut sebagaimana yang Anda katakan, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya. Kita akan menerima pertanyaan hadirin. Di dalam ayat 21 kita menemukan ajaran yang agak aneh tentang keselamatan melalui baptisan Tuhan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Apakah ia benar-benar bermaksud dengan ajaran ini bahwa keselamatan adalah melalui baptisan, ataukah ada dimensi yang lain dalam Pertanyaan hal yang ini sangat yang penting. disebutkan? Saudara Adel, apakah baptisan menyelamatkan? Baptisan sebenarnya menyelamatkan, tetapi dari apa? Oke. Baptisan tidak menyelamatkan dari dosa, hukumannya atau dominasinya. Salah satunya hal yang menyelamatkan dari dosa dan hukumannya adalah dengan percaya kepada Kristus. Oke. Dan buktinya adalah ketika sipir penjara Filipi bertanya kepada Paulus dan Silas, Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawabannya, bukanlah bahwa ia harus dibaptis, tapi percayalah pada Tuhan Yesus Kristus, dan kau akan selamat. Jadi apa artinya baptisan menyelamatkan? Kita dapat memahaminya dari kata antitype. Apa yang maksud dengan antitype? Yang maksud adalah sebuah simbol. Jadi ketika Nuh berada dalam bahtera, air bah menyelamatkan. Dari apa? Air bah menyelamatkan dari dunia yang rusak. Dunia yang penuh dengan amoralitas, orang-orang jahat yang ada di sekitarnya. Sama seperti ketika air bah menyelamatkan Nuh dari dunia yang rusak,
Baptisan melakukan hal yang sama, yaitu menyelamatkan orang yang dibaptis dari keterikatannya dengan dunia yang dikuasai oleh iblis dan membawanya ke dalam lingkaran baru yang disebut lingkaran pengakuan Kristen atau lingkaran kerajaan surga yang dikuasai oleh Kristus. Jadi ini bukanlah keselamatan kekal. Itu. Keselamatan kekal adalah keselamatan jiwa, roh, tubuh yang didasarkan pada karya Kristus di kayu salib. Benar. Dan keyakinan sepenuh hati kepadanya, percayalah kepada Tuhan Yesus Dan kau akan Kristus, selamat. maka engkau akan selamat. Tetapi, baptisan Keselamatan. menyelamatkan seseorang dari tuduhan yang ditanggung bersama oleh seluruh dunia, yaitu penolakan terhadap Kristus. Jadi ketika saya masuk ke dalam air baptisan, seolah saya memisahkan diri dari dunia ini dan menyatakan keanggotaan saya pada Kristus. Dengan demikian, baptisan menyelamatkan saya dari dunia yang menolak Kristus, dan saya telah menjadi pengikut Kristus. Tapi keselamatan kekal dan pengampunan dosa terjadi melalui iman yang sepenuh hati. Benar. Anda ingin Maksudnya bukan menambahkan? untuk membersihkan kenajisan jasmani. Berarti sudah jelas bahwa itu bukan hal jasmani atau hal harafiah, melainkan untuk memohonkan hati nurani Melainkan yang untuk baik memohon hati kepada nurani yang Allah. baik. Oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang sekarang sangat dimuliakan, maka lingkaran baru orang Kristen adalah Kristus yang dimuliakan di surga. Iya, benar. Benar. Saya ingin Itulah yang menambahkan catatan dikatakannya. singkat tentang memohonkan hati nurani yang baik. Bukan saya yang meminta Tuhan untuk memberi hati nurani baik. Hati nurani baik dalam diri orang yang dibaptis adalah orang yang menolak untuk tetap berada dalam lingkaran di mana iblis berkuasa dan ingin pindah ke lingkaran baru di mana Kristus berkuasa. Mengenai keselamatan melalui baptisan, kita juga membaca dalam Kisah Para Rasul bahwa Petrus ketika menasihati orang-orang Yahudi yang percaya, dia berkata, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu Dalam nama Yesus dibaptis Kristus. dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Jadi apakah pengampunan dosa datang setelah atau sebelum baptisan? Karena orang Yahudi berdosa karena menolak Kristus. Jadi ketika mereka dibaptis, mereka menyatakan bahwa mereka memisahkan diri dari pandangan umum Yahudi tentang bangsa ini dan bahwa mereka telah menjadi bagian dan milik dari Yesus Kristus. Di sini mereka diselamatkan dari tuduhan menolak Kristus Oke. dan dari tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan ataupun Juru Selamat atau Mesias. Jika saya merujuk pada sesuatu dalam kitab Kisah Rasul, kisah tentang Simon, Si tukang sihir. si tukang sihir. Alkitab mengatakan bahwa dia percaya. Dengan Ya, pikirannya. dan terbukti bahwa baptisan saja tidak dapat menyelamatkan. Benar? Karena Rasul Petrus berkata, sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit yang terjerat dalam kejahatan. Jadi baptisan tidak memberikan keselamatan kekal. Ya, Karena jika memang demikian, bagaimana mungkin Petrus berkata padanya, Sebab kulihat kulihat hatimu bahwa seperti hatimu telah empedu yang seperti empedu pahit yang dan pahit." terjerat dalam kejahatan. Terima kasih, Tuhan berkati. Kita rangkum episode ini bersama hadirin. Pemirsa terkasih, saya akan menutup dengan ayat dari 1 Petrus 3 ayat 18 tentang pribadi Kristus. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Kristus sedang memanggil kepada Anda sekarang. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tidakkah Anda lelah terhadap dosa? Tidakkah Anda lelah terhadap ketidakadilan? Tidakkah Anda lelah dengan pelanggaran Anda? Tidakkah Anda lelah dengan malam-malam yang dihabiskan dengan sensualitas atau minuman keras? Tidakkah Anda lelah dengan cara hidup yang menyedihkan? Datanglah pada Kristus untuk beristirahat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku.